Warga satu persatu mengucapkan selamat. Menyalami bergantian, suasana kembali riuh dengan candaan warga terutama ibu-ibu yang gencar mengusik, membuatku tersipu menahan malu. Alhamdulillah, Rafka, kamu menikah juga. Jodohmu akhirnya tiba. Semoga pernikahan kalian langgeng dan mendapat ridho Allah serta barokah. Ucap Abah Guru yang masih belum beranjak dari atas tikar yang kami duduki. Iya, Abah. Terima kasih banyak. Semua berkat doa dan dukungan Abah juga Kiai selama ini, terima kasih sudi datang membantu. Sahut Rafka sambil menyalami mereka. Semua atas izin Allah, semoga rumah tangga kalian dicucuri rahmat dan kebahagiaan. Timpal Kiai menambahkan. Amin. Allahumma amin. Pergilah, masuk, lakukan kewajiban kalian, agar terputus perkawinan kamu dengan jin itu. Titah Pak Kiai. Biar kami berjaga di sini. Insya Allah jin perempuan itu tidak akan berani mengganggu lagi jika ikatan pernikahanmu dengannya sudah lepas. Sambung Kiai. Sekarang, Rafka tampak heran, apa mungkin kami harus meninggalkan keadaan di luar yang masih berantakan? Ia lebih cepat lebih bagus. Kasihan tubuh wanita itu, sepertinya sudah lelah. Biar kalian juga cepat dapat momongan. Ucap Kiai sedikit mengusik. Rafka menggaruk-garuk kepala sambil malu-malu. Terima kasih, Abah, Kiai. Rafka pamit pada semua yang hadir. Bangkit meraih tanganku. Meminta izin pada mamanya dan juga pada bapak. Beliau juga berkata masih akan berjaga di sini. Gusar jika ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Rafka menuntunku menuju kontrakan. Tanganku digenggamnya erat. Kulihat senyumnya merekah. Aku merasakan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sama. Cinta kami bertaut dan terikat oleh ikatan sakral yang indah. Kami masuk dan mengunci pintu, membiarkan keadaan kontrakanku yang masih berserakan gara-gara diserang jin yang merasuki Beinenah. Sesampainya di kamar, kami duduk berhadapan di atas tempat tidurku yang tanpa ranjang. Ada gemuruh yang terasa semakin membuncah, belum pernah duduk bersamanya hingga sedekat ini, aku tak berani menatap Rafka, hanya mendudukkan kepala menatap juntayan kerudung di dada. Selama beberapa saat suasana hening. Assalamualaikum. Ucap Rafka memulai bicara. Biasanya juga dia suka mengusik. Tapi kenapa saat ini malah malu-malu? Kenapa aku juga jadi malu begini? Padahal kami sudah mengenal sebelumnya cukup lama. Tapi seperti baru hari ini bertemu. Waalaikumsalam. Sahutku masih tertunduk, memilin ujung kerudung dengan perasaan yang masih tak menentu. Lihat sini. Kok tunduk terus? Pinta Rafka sambil mengangkat daguku agar menatap wajahnya. Aku menggigit bibir. Benar-benar malu memandang wajahnya saat ini. Kita ngapain dulu? Tanya Rafka bingung. Ngapain ya? Aku pun sama bingungnya. Walaupun aku sudah pernah menikah, tapi kali ini rasanya berbeda. Rafka yang biasa kalau berada di dekatku seolah seperti ingin menerkam, kali ini dia benar-benar tampak kebingungan dan canggung. Aku masak air dulu ya, ucap Rafka memecah keheningan. Buat apa? Mandi? Badan aku rasanya kurang nyaman, keringatan. Kamu mau mandi juga? Iya boleh, ucapku. Rafka bangkit bergegas ke dapur, menjerang air. Setelah air siap, suamiku itu memintaku mandi lebih dulu. Sekalian wudhu, kita salat sunah bareng. Pesannya sebelum aku masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi dengan pakaian lengkap serta kerudung. Karena masih malu pada Rafka dan masih tak percaya kami sudah tinggal satu rumah saat ini. Setelah Rafka selesai mandi, kami melaksanakan salat sunah. Selesai salat, Rafka menghadapku memegang puncak kepala dan membacakan doa, meniupkannya di ubun-ubun. Boleh dibuka? Tanyanya sambil memegang mukena yang masih menutup seluruh tubuhku. Aku angguk tanpa bicara dan masih tunduk, menghindar untuk menatapnya. Kurasakan detak jantung yang tak karuan seolah mau lepas. Napas yang memburu membuatku semakin bergetar. Perlahan mukena yang aku pakai Rafka buka, rambut panjangku yang terikat ia geraikan. Masya Allah, wajah ini yang selama ini selalu terbayang-bayang, bikin aku nggak enak tidur. Tatapan kami saling beradu. Puncak rasa yang sulit kucegah ingin menghunjamkan pandangan di wajahnya yang selalu menghadirkan kerinduan. Boleh aku cium ini? Pintanya sambil mengusap lembut bibirku dengan telunjuknya tanpa ragu.
Boleh. Ah, aku masih gugup. Lagi pula kami sudah halal. Aku tak mungkin menolak. Perlahan wajahnya mendekat. Aku memejamkan mata. Bibirnya terasa hangat menyentuh kening. Aku yang merasa heran, lalu membuka mata, tampak bibirnya mengulas senyum. Sabar, aku masih belum puas menatap wajah ini. Wajah asli bidadari yang selalu membuatku tergila-gila. Ah Rafka, kamu itu memang pandai menggoda. Padahal wajahku saat ini pasti tak karuan banyak bekas luka lebam. Sempat aku membayangkan dulu sewaktu kami belum halal, betapa akan tak terbendungnya hasrat Rafka jika sudah menikah, tapi yang aku rasakan kini sangat berbeda. Dia tak terburu-buru, sangat tenang menghadapku, membuatku cukup lega untuk bisa mempersiapkan diri. Baca doa dulu, ajaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna asyasnyahannya wa janibi syaitona ma'arazaqtanaa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagu Maha Penyayang. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan, syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Engkau anugerahkan pada kami. Doa kami lafazkan bersama, agar tak mendapat gangguan syaitan dalam melaksanakan kewajiban suami istri. Kurasakan embusan napasnya dengan detak jantung yang berdebar kencang. Perlahan aku dibaringkan, ia berbaring miring dan kami saling tatap penuh kemesraan. Ibu jarinya mengusap lembut bibirku, dan perlahan juga ia labuhkan bibirnya dan melepas haus dan rindunya selama ini. Kubiarkan dia melumat stroberi ranum yang sering ia impikan, sudah sering ia hayalkan. Semua berjalan santai sesuai ritme napasnya. Kini bibir lembut itu turun menyusur setiap inci leherku hingga menciptakan rasa yang membuncah. 33 tahun usianya. Selama ini dilanda kemarau, malam ini hujan menimpa tanah gersangnya, membasahi jiwa keringnya dengan kesejukan cinta. Malam ini malam bahagia untuk Rafka, dan pastinya untukku juga. Di luar sangat sunyi, tak terdengar suara siapapun lagi. Entah bagaimana keadaan di luar sana. Apakah Bei Nenah sudah tak dikuasai makhluk itu lagi? Sudah pulangkah semua warga? Pertanyaan itu semakin hilang tergantikan dengan indahnya cinta di malam ini. Lelah yang bercampur bahagia, terlaksana meneguk manisnya madu yang kata orang adalah surga dunia, membuat bibir Rafka tak henti mengukir senyum kebahagiaan sesaat setelah menyelesaikan pertempuran kami. Terima kasih bidadariku, bisiknya dengan napas yang masih lelah. Namun terpampang jelas kepuasan itu menghiasi wajahnya. Tangannya mengusap lembut keningku, lalu kembali membacakan doa. Allahumma ij'al nutfatana dzurriatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah nutfah kami ini menjadi keturunan yang baik. Alhamdulillahilladzi halaka minal ema'i basyara'a. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Keturunan. Amin. Aku mengaminkan doanya. Raf. Apa, sayang? Ah, sayang? Begitu manis ucapan itu kudengar. Gak mau keluar? Tanyaku yang masih berada dalam rengkuhannya. Mungkin di luar masih ada yang jaga. Kan barusan udah keluar. Usiknya. Ih, bukan itu. Rafka tertawa. Kayaknya di luar sudah sepi, sahutnya. Ya makanya aku tanya mau lihat keadaan di luar nggak? Besok saja, sekarang biar begini dulu, masih kangen. Bisiknya. Rafka mempererat pelukan, melabuhkan lagi bibirnya di bibirku berkali-kali. Terima kasih, Raf, sudah memilih aku yang gak sempurna ini menjadi istri. Bukan aku yang memilih, tapi kehendak sang pemilik hidup. Bagiku, kamu itu bukan sekadar istri yang kuimpikan selama ini, tapi bidadari di hidupku, dan insya Allah kita bukan hanya menjadi teman hidup, tapi juga teman ibadah, sahutnya. Senyum kami mengembang sempurna, merajut bahagia yang tak terlukiskan. Tak mendengar suara adzan subuh dari masjid, sepertinya aku terlambat bangun. Biasanya jam biologisku untuk membuka mata otomatis itu adalah jika mendengar suara tarhim. Tapi mungkin karena lelah efek semalam Rafka membangunkan beberapa kali, aku bangun pas adzan subuh. Ketika membuka mata, seseorang sedang memandang wajahku. Awalnya agak sedikit terkejut, karena beberapa bulan kebelakang biasa tidur sendiri, sekarang bersama dia yang bergelar suami. Aku tersenyum menyambut paginya.
Rafka pun tersenyum sambil tangannya mengusap pipiku. Kapan bangun? Kenapa nggak bangunin? Tanyaku. Tadi, cuma masih betah baringan. Pengen lihat wajah istriku lebih lama. Kalau lagi tidur lucu, sahutnya. Ah mulai. Baru buka mata sudah menggombal. Lucu? Lucu apanya? Iya lucu, ngiler kayak anak kecil. Hah? Ngiler? Aku mengusap sudut bibir, memeriksa apa benar ucapan Rafka. Malu jika baru 1 malam sudah terlihat begitu. Gak kok bercanda, aku yang ngiler lihat kamu. Bisiknya. Ih, apaan sih? Aku mencubit lengannya. Sakit, katanya sambil nyengir. Bangun yuk, sudah subuh. Kamu gak salah di masjid? Ajakku. Jika dilayani terus-menerus, bisa-bisa waktu subuh terlewat. Iya, aku nanti ke masjid. Aku bangun menyibak selimut, lalu menutupnya kembali, lupa kalau aku tak berpakaian. Tanganku meraih baju yang berserakan di pinggir tempat tidur. Belum sempat memakainya, Rafka menarikku ke pelukannya. Ih, sudah siang. Raf, nanti lewat salat subuh. Tukasku. Rafka malah semakin rapat memeluk. Kamu hangat, ucapnya dengan suara berbisik. Bangun ah. Kamu hari ini nggak kerja? Tanyaku. Agak sulit mengalihkan perhatiannya agar melepas pelukan. Emang harus ya hari ini kerja? Ya enggak. Aku cuma tanya. Libur juga nggak apa-apa? Aku malah suka. Bisikku. Kesempatan buat libur kalau gitu, tadinya sih emang mau kerja. Karena nggak izin, tapi nggak jadi ah. Ah dasar. Ayo ah bangun. Tanganku berusaha melepas rengkuhannya. Setelah lepas malah 2 telapak tangannya hinggap di pipi. Menghujamkan ciuman beberapa kali di bibir. Senyumnya semakin melebar. Ah, pokoknya aku gemes. Cetusnya sambil mencubit pipiku. Lagi ya? Bisiknya kemudian. Lagi apa? Tanyaku tak mengerti. Rafka tak bersuara. Hanya memberi senyum. Iya nanti. Salah dulu. Sudah mau terang ini. Ngerti apa yang aku maksud? Huem, jawabku malu-malu. Kata Abah, dosa lo menolak permintaan suami. Bukan nolak, tapi dahulukan yang wajib dulu. Kilahku. Ini juga wajib. Sahutnya tak mau kalah. Tapi wajibnya bisa ditunda. Kalau salat kan gak bisa. Kalau sengaja dilewat malah dosa. Jadi nolak nih. Ya sudah terserah kamu. Aku mengerucutkan bibir kesal. Kembali berbaring di sampingnya. Rafka malah tertawa. Aku bercanda. Ayo bangun, aku mandiin. Ajaknya. Sudah menikah? Tapi sikap menyebalkannya masih saja ada. Rafka pulang dari masjid. Aku meraih tangan dan menyambutnya dengan ciuman takzim. Rumah Bey Nena sepi. Gak ada orang. Gak tahu kapan mereka bubar. Apa Bey Nena baik-baik saja ya? Ucap Rafka sambil membuka peci di kepala. Bertanya sendiri. Kira-kira mereka pergi kemana? Kok nggak ada yang kasih tahu? Tanyaku ingin tahu. Aku juga nggak tahu. Ya mungkin mereka takut mau ganggu kita. Aku juga nggak enak sama Abah dan Kiai. Nanti kapan-kapan kita ke pondok ya. Berkunjung. Kamu juga siap-siap. Nanti kita tanya tetangga. Mungkin mereka tahu kemana Bey Nena sama Mang Tatang pergi. Iya, tapi aku mau masak dulu. Ucapku sambil berjalan ke dapur. Setelah berada di dapur, aku lupa kalau tak pernah belanja dan tak ada stok apapun yang tersisa. Apalagi aku nginap di rumah bapak 2 hari kemarin. Biasanya aku masak di tempat Bey Nenah. Aku mematung sambil menggaruk kepala. Kenapa, sayang? Tanya Rafka menghampiri. Gak ada yang bisa dimasak. Ada beras aja, aku lupa gak pernah masak di sini. Jawabku. Gak apa-apa, nanti cari di depan saja. Sekalian cari Bey Nenah. Aku juga mau ke rumah mama, khawatir sama keadaannya gimana semalam. Iya deh. Maaf Raf, belum bisa masakin. Sini. Rafka menuntunku ke kamar. Mau apa? Katanya mau siap-siap cari Bey Nenah. Mau kamu? Tadi sudah janji. Masa nggak ingat? Aku tak menolak permintaannya. Wajar saja jika dia begitu. Sekian lama baru merasa bahagia bisa merasakan indahnya sebuah pernikahan.
Pagi yang cerah dengan perasaan bahagia, menyambut sang mentari yang menyinari. Tak pernah lelah dengan tugasnya dan selalu hadir tepat waktu. Tak pernah mengeluh dan tetap yakin pada takdirnya, bahwa begitulah tugasnya. Rafka bertanya ke beberapa warga, yang mungkin tahu kemana Bey Nenah dan Mang Tatang pergi. Ada warga melihat Bey Nenah dibawa ke rumah bapak. "Oh, syukurlah. Kalau di rumah bapak, aku nggak khawatir," ucapnya. Rafka bernafas lega. Sebelum ke rumah bapak, Rafka mengajakku ke rumah orang tuanya, ingin tahu bagaimana keadaan mereka setelah kejadian semalam. Rafka memakaikan helm padaku. Pertama kali, nih, bonceng bidadari naik motor setelah nikah. Pegangannya, peluk erat-erat, godanya padaku. Kucubit pinggang Rafka. Sebenarnya bukan kali ini aku dibonceng. Mungkin waktu itu berbeda. Aku tak mau pegangan. Rafka malah tertawa senang dapat cubitan dariku. Aku menaiki motor, duduk di belakang memeluk pinggangnya, menyandarkan kepala di punggung Rafka, ada rasa nyaman di sana. Peluknya yang erat, sayang, perintahnya. Aku pun menurut, apa saja, Raf, asal kamu suka. Aku sepenuhnya milikmu. Kami sampai di rumah Bu Bambang, tapi rumah itu kosong. Setelah bertanya ke tetangga terdekat, ternyata mereka di rumah sakit. Motor kami melaju menuju ke sana. Ibu Rafka terbaring lemah, mengingat kejadian semalam yang menimpanya. Di sana Pak Bambang setia menunggu istrinya. Untunglah lukanya pun tak terlalu parah. Rafka bersimpuh di pelukan ibunya. Wanita itu terisak. "Maafkan Mama, Raf. Maafkan. Mama bersalah sama kamu, Raf," ujar ibunya. Dia terus saja terisak penuh penyesalan. "Sudah Ma, Rafka sudah memaafkan. Memohon ampun pada Allah. Berjanjilah akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf," ujarnya. Rafka membesarkan hati ibunya. Ayah Rafka yang masih belum mengerti dengan apa yang terjadi, diajak Rafka keluar untuk menjelaskan apa sudah menimpa ibunya semalam. Sementara aku tetap di ruangan menemani Bu Bambang yang kini sudah menjadi mertuaku. Aku duduk di sampingnya dan menyalaminya. Beliau mengusap kepalaku sambil terisak berurai air mata. "Jika terjadi sesuatu sama Mama, tolong jaga Rafka dengan baik," ucapnya sambil menatap dan menggenggam tanganku. "Ibu bicara apa? Insya Allah ibu akan baik-baik saja," sahutku melapangkan hatinya. "Panggil saja Mama," pintanya. "Iya, Ma." Rafka itu sangat kasihan. Gara-gara kesalahan Mama, dia harus menderita. Tapi Mama melakukan itu karena terpaksa, bukan sengaja ingin menimbulkan Rafka. "Mama nggak tahu kalau Rafka akan dikuasai jin itu," ungkapnya. Isakannya semakin kentara, membuat bahunya berguncang. "Insya Allah, kami akan saling menjaga. Mama nggak usah khawatir," ulasku sambil mengusap tangannya yang masih menggenggam. Rafka dan bapaknya masuk. Laki-laki parubaya itu tampak menatap kecewa pada Bu Bambang. Mungkin beliau sudah tahu mengenai istrinya dari Rafka. "Jaga Mama baik-baik, Pak. Nanti Rafka dan Ica kesini lagi. Ada yang harus Rafka urus. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon," pinta Rafka. Kami pamit pulang untuk rumah bapak dan Rafka berjanji pada ibunya akan sering menemuinya. Rafka juga anak satu-satunya. Mana mungkin aku tega memisahkan Rafka ibunya. Setidaknya aku bersyukur pada kedua mertuaku yang telah melahirkan dan membesarkan suamiku ini. Hingga ia kini menjadi jodohku. Rafka menggandeng tanganku, jemari saling beraturan dan berkali saling lempar senyum. Kebahagiaan kami rasanya tak terhingga. Langkah Rafka tiba-tiba terhenti. "Ada apa, Raf?" Aku bertanya heran. "Gak tahu nih kaki gak mau jalan. Pengen dipanggil. Aa," katanya. Rayunya padaku dengan wajah memelas. Aku tertawa mendengar ucapannya. Memang pandai dia menggodaku. "Iya deh iya. Ayo Rafkaku sayang. Kita pulang," sahutku. Aku balas menggodanya. "Tuh kan, kakinya mau jalan," ujarnya. Kami tertawa. Sampai di rumah bapak, ternyata benar Mang Tatang dan Bey Nenah serta Ani berada di sana. Aku yang penasaran dengan kejadian semalam bertanya pada bapak. Sepertinya sang penjaga membawa makhluk itu,
Bapak lihat sendiri sosok harimau menghampiri Beinenah. Setelah itu langsung saja dia sadar. Jelas Bapak. Aku saling pandang dengan Rafka. Lalu pandangan kami kembali pada Bapak. Jadi menurut Bapak, sang penjaga menolong kita? Padahal Neng gak pernah minta tolong. Sahutku heran. Lagi pula kata Bapak, meminta pertolongan pada mereka itu musyrik. Sepertinya begitu, tapi yang penting bukan kita yang sambat dan semoga saja setelah ini Neng juga nggak didatangi mereka lagi. Iya, Pak, semoga saja. Rafka, Bapak berpesan, jaga si Neng dengan baik, didik dia agar menjadi istri yang baik dan syalehah. Kamu sekarang sudah menjadi kepala keluarga. Baik. Buruknya si Neng sekarang tanggung jawab kamu. Saling mengingatkan dalam perkara ibadah dan kebaikan, saling sabar dan bertawakal jika rumah tangga sedang diuji. Pesan Bapak panjang lebar. Insya Allah, Pak, saya akan jaga amanah dari Bapak. Terima kasih sudah memberikan Ica untuk jadi pendamping. Rafka meminta Beinenah dan Mang Tatang untuk tinggal di rumah kontrakan Rafka saja. Karena rumah kontrakan Beinenah sudah tak layak huni, berantakan dan sempit. Apalagi di sana menjadi sarang jin yang katanya memang ditempatkan di sana. Aku agak terkejut juga mendengar mertuaku tadi sedikit bercerita asal-usul rumah kontrakan itu. Pantas saja selama ini ada yang aneh di sana. Ternyata memang ada sebabnya. Mang Tatang akan diperkerjakan di pabrik tempat Rafka bekerja. Menjadi security setelah dia sembuh nanti, kata Rafka, dia sudah menanyakan lowongan itu dan masih ada yang kosong. Semoga saja suami Beinenah itu lekas sembuh. Setelah mengobrol dan menerima wejangan dari bapak dan ibu, kami pulang ke kontrakanku. Rafka memintaku mengemas baju yang masih ada di sana dan katanya ingin membawaku ke satu tempat. Kemana? A? Ke rumah kontrakan A bukan? Tanyaku. Masih agak canggung dan tak biasa memanggilnya AA. Ada deh pokoknya. Sudah siap semua? Aku angguk, lalu berangkat ke tempat yang Rafka ucapkan. Kami sampai di suatu kampung yang sebelumnya belum pernah aku singgah. Kampung yang sebenarnya tak terlalu jauh dari kampung tempatku mengontrak. Mungkin karena aku jarang kemana-mana, hingga tak tahu tentang kampung ini. Motor Rafka berhenti tepat di sebuah rumah mungil dan asri, dengan halaman yang luas dipenuhi tanaman dan bunga-bunga. Di sebelah pagar rumah itu ada rumah mirip kontrakan berjejer. Ini rumah siapa? A? Tanyaku pada suamiku. Ini rumah kita. Hadiah pernikahan untuk bidadariku tercinta. Kalau itu kontrakan kita, tapi belum beres pembangunannya. Jawabnya sambil menunjuk ke bangunan sebelah. Tangannya mencolek hidungku. Aku terheran. Kapan AA bikin rumah ini? Waktu masih di Jakarta, menyicil dari hasil keringat orang yang ganteng ini, ucapnya. Rafka menggodaku dengan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan lagi-lagi mencolek hidungku. Rafka menuntunku masuk ke dalam, di sana sudah ada lengkap perabotan rumah dengan pernak-perniknya. Hanya dapur saja yang masih belum diisi perabotan. Kalau dapurnya masih kosong, gak tahu apa saja yang harus dibeli. Bagus rumahnya, cetusku terkagum. Kok bisa niat banget bikin rumah? Padahal waktu itu belum niat nikah, kan? Tanyaku. Iya memang, nggak tahu, kayak panggilan alam, pengen banget punya rumah sendiri di kampung. Nggak terlalu besar dan halaman luas. Berharap juga setelah itu bisa isi rumah ini bersama seorang bidadari, akhirnya terlaksana. Ungkapan senang. Alhamdulillah, berkat kesabaran. Ucapku. Aku berkeliling melihat-lihat, masuk kamar yang sudah diisi tempat tidur dan ditutup kain putih. Mungkin agar tak kotor. Aku membukanya. Ranjang yang cukup besar sudah lengkap dengan spray, bantal, guling, dan bed cover. Tercium sangat wangi. AA sering datang ke sini. Iya, sesekali saja, kadang minta warga yang tinggal di kampung ini bersihkan rumah ini tiap minggu. Ganti spray kalau apek. Jawabnya. Pantas saja spray di kamar tadi bau wangi. Rafka berjalan menuju ruang tamu dan duduk di kursi. Bidadari, sini deh. Duduk sini, pintanya. Rafka menepuk kursi ruang tamu memintaku duduk di sebelahnya. Apa AA Rafka sayang? Selorohku mengusik. Aku tersenyum manja dan mendekat duduk di sebelahnya. Rafka membuka jilbabku, mengelus rambut. Dengan gemas dia mencubit hidungku.
Au! Sakit Dia tertawa lepas. Dari dulu pengen banget cubit hidung mancung ini, ujarnya, sambil menciumiku. Sayang, apa? Pengen punya anak berapa? Tanyanya sambil terus membelai pipiku. Berapa saja diamanahkannya? Jawabku. Aku tak menarget, karena anak adalah titipan. Kalau pengen anak banyak, biar rumah ini ramai. Lanjutnya. Berapa saja, ramai maupun sedikit. Yang terpenting adalah cara kita mendidiknya. Kita harus bisa mendidik mereka menjadi manusia sesungguhnya. Jawabku. Aku mengecup bibirnya manja. Rafka memboyongku ke kamar dan membaringkanku di atas tempat tidur. Tangannya bermain di wajahku. Nafasnya terdengar mulai memburu. Tanpa kuarahkan dia memulai pertempuran seperti semalam. Kali ini pertempuran begitu liar. Hingga kami sampai di puncak kebahagiaan. Tentu saja pemenangnya adalah Rafkaku. Terima kasih bidadariku. Aku bahagia memilikimu. Semoga cinta kita bahagia hingga ke janahnya. Aku mengangguk lelah. Kami tersenyum bahagia. Membuka lembaran baru dan hidup yang baru, serta tinggal di rumah baru. Terukir sejuta harapan untuk masa depan yang sakinah mawaddah dan warahmah bersama Rafka. Semoga bukan hanya cinta dan kasih sayang yang ia curahkan, tapi juga membimbing ke jalan yang diridhau. Melupakan saat-saat yang pernah terlewati ketika hati dibalut rasa sakit. Tak terpikir sebelumnya kisah hidupku akan begini. Berpikir bahwa Rofiklah yang akan menjadi pendamping hidup selamanya. Ternyata, ada rencana indah yang sudah Allah siapkan di celah cerita dan duka. Hidup tak selalunya sesuai dengan prediksi manusia. Sudah digariskan tanpa kita bisa menolak akan yang namanya takdir dan ketentuan. Banyak yang berusaha ingin hidup sesuai keinginan, tapi tak jarang itu hanya menjadi harapan semata. Walau masih ada rasa kasihan pada laki-laki yang kini sudah menjadi mantan suami, rasa kasihan dan iba sangat jelas terbesit di sudut hati, tapi inilah takdir dan jodoh, hanya sebatas itu hubunganku dengan dirinya. Sebisa mungkin harus bisa melupakan, membuang jauh-jauh semua kenangan, dan mengukir kenangan baru bersama Imam yang kini sah menjadi pendamping hidup. Baru 2 hari aku tinggal di rumah baru, di kampung tempat suamiku membuat rumah mungil dan asri ini. Rumah yang memiliki 2 kamar, ruang tamu dan ruang menonton TV. Ruang makan menyatu dengan dapur, juga 2 kamar mandi. Satu khusus mandi dan sebelahnya khusus kakus. Halaman depan cukup luas, dipenuhi tanaman hias tak berbunga. Ada beberapa pot besar-besar dengan tanaman seperti daun keladi. Tak tahu apa nama tanaman itu, bentuknya berbagai jenis dan unik. Ternyata Rafka pencinta tanaman dan bunga, pantas saja hatinya sangat lembut. Perabotan dapur sudah dibeli serentak kemarin oleh Rafka. Tapi baru hari ini aku akan mulai memasak sambil beres-beres menata ulang perabot dapur. Yang, kita harus bikin surat pindah ke kampung ini, ucap Rafka mendekat ke arahku yang tengah menyusun perabotan di dapur. Surat pindah? Kenapa? Ternyata kampung ini sama kampung kita beda desa. Biarpun kampung ini nggak terlalu jauh dari tempat kita, tapi katanya ini termasuk ke desa lain, perbatasan, jelas Rafka. Oh, ya udah bikin aja. Aku angguk-angguk, masih sibuk membereskan barang-barang. Sekalian mau bikin surat cerai buat Ayang juga ya. Nanti ke rumah Rofik sama bapak. Ayang nggak usah datang ke persidangan biar cepat selesai, papar suamiku itu. Panggilannya berubah indah setelah kami menikah. Ayang, itu nama panggilan sayang darinya untukku. Sedangkan aku memanggil AA, sesuai permintaannya. Ia terserah AA saja. Aku nurut saja padanya. Sekarang semua keputusanku harus atas izin dan persetujuan dirinya. Tapi AA khawatir ninggalin Ayang sendiri. Ayang ke rumah ibu saja, ya? Nanti AA antar. Kalau sudah beres, AA jemput lagi ke sana. Boleh, ucapku singkat. Sementara tanganku masih bergelut dengan susunan perabot dapur tanpa menoleh ke arahnya. Mendadak pipi didekap oleh kedua tangan Rafka, membuat kami saling berhadapan. Kalau ajak bicara itu dipandang, bukan dicuekin, cetusnya. Kan lagi bersin ini, nanti berantakan kalau nggak buru-buru, biasanya kalau udah gitu, malas mau bersin lagi. Aku beralasan, itu nanti bisa bantu.
Ibu jari yang masih mendekap pipi digerakkan dengan lembut. Mau apa? Tanyaku. Melihat tatapan matanya serasa aneh. Memerhati setiap inci wajahku, seperti tengah mencari sesuatu. Gimana nggak gemes coba? Gemes kenapa? Alis ayang hitam, hidung bangir, ini yang paling manis. Bibir terbelah di tengah, mirip bentuk love. Kalau senyum itu bikin dek deser. Godanya. Ibu jarinya berpindah mengusap bibir. Berhasil menciptakan rasa hangat yang berdesir. Apa sih Gak lucu. Ucapku malu. Ucapanku berbanding terbalik dengan kata hati yang melonjak kegirangan mendapat pujian darinya. Siapa yang melucu? Memuji dan mengagumi makhluk Tuhan yang menjadi bidadari di hidup Mendengar pujiannya, senyum terukir sedikit ku sembunyikan. Posisi kami berubah tak berjarak. Seiring tubuh Rafka yang mengimpit mendekat, menarik pinggangku ke pelukannya. Satu kecupan mendarat di bibir, tak cukup sampai di situ, isapan lembut dapat kurasa. Mengundang satu rasa yang sulit kuucap, hingga bibir itu sudah tak lagi di sana. Lalu dapat kulihat ia mengutus senyum. Nanti, kalau surat-surat sudah selesai, kita urus-urus surat nikah kita. Sekalian bikin resepsi pernikahan di rumah Mama, sambil nanti bikin acara syukuran. Ini permintaan Mama sama Bapak. Iya? Pokoknya aku ikut saja. Makasih. Sama-sama. Ayo ke rumah Bapak. Ganti baju. Ajaknya. Iya. Aku berjalan ke kamar, meninggalkan dapur dengan perabotan yang belum tersusun rapi. Masih banyak perkara yang kami harus selesaikan ketika pindah rumah. Aku juga ingin segera memiliki surat nikah yang resmi, agar mudah ke depannya nanti jika memiliki keturunan. Iya? Apa? Aku menoleh, tangan yang masih membereskan baju Rafka yang akan dibawa ke rumah bapak aku letakkan, takut dia protes karena tak memperhatikan bicaranya. Jangan pakai kontrasepsi ya, ucapnya. Enggaklah, dulu juga enggak pakai, kenapa memang? Waktu menikah dengan Rofik pun aku tak memakai penghalang, berharap cepat dapat diamanahi momongan. Pengen cepet punya bayi, biar makin sempurna kebahagiaan kita. Jawabnya. Iya, sama, biar aku juga ada yang temenin. Di sini aku belum kenal siapa-siapa. Pasti kesepian kalau kerja. Moga ayang cepat-cepat hamil, biar mama senang punya cucu. Amin. Insya Allah, bapak sama ibu juga pasti senang. Sahutku. Keguguran yang disebabkan jin itu membuat aku dan bapak terpukul. Karena bayi itu adalah cucu pertama bapak. Semoga saja dapat terobati dengan hamilnya aku nanti. Itu yang aku harapkan. Berarti harus kerja keras dong bikin dedek bayi. Godanya sambil mengangkat-angkat alisnya yang tebal dan hitam. Serah deh. Setiap kali dia menggoda, selalu berhasil membuatku tersenyum. Benaran nih? Sekarang gimana? Wajahnya mendekat. Katanya mau ke rumah ibu. Ayo. Aku bangkit dan membereskan pakaian yang tadi belum dapat aku masukkan ke dalam tas. Iya, ayo. Rafka terkekeh. Kami sampai di rumah bapak. Sebelum Rafka mengajak mertuanya itu mengurus surat-surat, kami sedikit bercengkerama bersama. Bapak meminta agar kami mengadakan syukuran atau selamatan rumah. Kalau tak pun, harus mengaji ketika rumah baru diisi. Kata bapak agar jin dan syaitan tak ikut tinggal di rumah baru. Rafka mengiyakan. Semua sudah direncanakan oleh suamiku itu, tinggal melaksanakannya saja, menunggu waktu yang tepat, karena sekarang-sekarang ini Rafka masih sibuk kesana kemari. Pergi? Ya. Hati-hati di sini, ucapnya. Tanganku masih dipegang erat. Iya, juga sama bapak hati-hati di jalan, balasku. Beberapa detik berlalu, tapi Rafka masih mematung menatap. Katanya mau berangkat, malah diam, itu bapak sudah nungguin, kasihan. Iya. Ucapnya sambil menggaruk kepala. Entah apa yang baru saja ia pikirkan. Seperti mengharapkan sesuatu. Rafka menaiki motor, disusul bapak naik dari belakang, motor pun melaju. Aku menatap hingga motor Rafka hilang di belokan jalan. Rafka dan bapak pulang lewat Isya. Katanya ada kendala ketika di rumah Rofik. Laki-laki itu mendadak marah dan tak terima atas perpisahan kami. Dia marah-marah.
Nggak bisa diajak damai. Sudah jatuh talak dan si Neng juga sudah menikah. Tapi dia kekeh kalau nggak merasa bersalah. Bapak menceritakan perkara Rofik. Terus gimana? Dia setuju bikin surat cerai? Tanyaku penasaran. Ah, kenapa mantan suamiku itu jadi aneh? Nggak. Terpaksa kita bikin dengan cara kita saja. Tenang saja. Ada teman bisa urus ini. Tapi harus bayar sekitar 4-5 juta. Tahu surat beres saja pokoknya. Tapi tetap Ayang harus ke sana. Temenin nanti. Jawab Rafka. Rofik berubah menyebalkan. Biarpun semua bukan mutlak kesalahannya. Tapi ini sudah takdir. Harusnya dia terima dan mau merelakan. Bukan mempersulit. Dia juga tahu sendiri sikap keluarganya padaku. Sudah jangan terlalu dipikirkan. Akan urus semua, tahu beres pokoknya. Aku sangat berterima kasih pada Rafka yang tak pernah berhenti berjuang. Selalu menjaga dan memberanikan diri menghadapi ujian bersama. Malam ini kami menginap di rumah Bapak. Tidur di kamar belakang. Pertama kali suamiku menginap di rumah ini, rumah panggung yang tak begitu luas. Berbeda dengan rumahnya yang besar, tapi Rafka tak keberatan. Suara angin di luar cukup kencang terdengar menyapu pepohonan, menimbulkan bunyi gemeresik, membuat hawa yang masuk dari celah-celah dinding dari anyaman bambu semakin dingin. Musim kemarau biasanya suhu sangat dingin ketika menjelang dini hari hingga pagi, membuat yang tidur semakin lelap, malas bangun pagi. Aku dan Rafka masih mengobrol ringan sambil berbaring di kasur dengan ranjang tua warisan kakekku dulu. Jika bergerak akan ada suara kemeretak yang ditimbulkan. Lelaki yang baru menikahiku beberapa hari ini mempererat pelukan dari belakang, kaki dan tangannya terasa dingin. Baru pulang dari masjid menjalankan salat Isya. Ia langsung mengajakku masuk kamar, katanya ingin istirahat karena lelah menempuh perjalanan tadi. Dingin, Yang, ucapnya sambil memeluk. Kaki tak mau dia menggesek betisku, mencari kehangatan. Lupa tadi nggak bawa selimut dari rumah, sahutku. Di rumah ibu ini tak ada selimut tebal, hanya selimut tipis biasanya yang sering aku pakai dulu. Peluk Ayang aja, biar hangat, bisiknya. Kepalanya mendesak di leher belakang, membuatku tertawa geli. Diam, Yang jangan ketawa, berisik. Nanti bapak sama ibu dengar. Rafka berbisik di telinga. Embusan napasnya menderu terasa hangat di tengkuk. Tidur aku ngantuk. Ulasku membalik badan menghadapnya. Malam ini enggak. Aku mengerti pertanyaannya menjurus kemana. Enggak dingin. Malu juga nanti mandinya. Iya sih, apalagi rumah ini panggung nanti kedengaran suara Ayang Ranjang juga nanti kalau terlalu kencang terdengar, kriet-kriet. Hahaha, udah tidur. Benar-benar lucu mendengar ucapan Rafka yang nyeleneh. Kita ngobrol-ngobrol saja sebelum tidur. Ini juga belum malam banget. Katanya capek mau istirahat. Ini juga istirahat sambil ngobrol. Biar makin erat hubungan, bicara ringan sebelum tidur ini namanya pillow talk. Kata ibu nggak boleh lo ngobrol sebelum tidur begini. Nggak boleh kenapa? Malah bagus, kita bisa saling cerita masa-masa dulu, sambil mengenal lebih jauh lagi pasangan hidup. Justru itu, makin kita mengobrol, makin jauh dan penasaran, ujungnya mengorek masa lalu, terus cemburu, terus ngambek, berantem deh jadinya. Ya enggak lah, mau berantem apa? Sudah tahu masa lalu Ayang sama Rofik, nggak cemburu juga. Lebih ganteng dari dia, hayo mau apa? Aku tergelak lagi. Kepedean amat atuh Emang ganteng, kan? Ngaku aja. Ayang aja terpikat. Aku menatap menyusur raut wajahnya. Dulu tak bisa sedekat ini. Mata yang hitam dan tajam, kulit mulus bersih. Cuma bibir saja agak coklat. Karena Rafka merokok. Tapi bibir itu eksotis dan seksi. Kenapa senyum-senyum? Bayangin apa? Cium aja kalau pengen. Gak usah malu-malu, sudah halal kok, bisiknya. Dari tadi kami bicara memang dengan suara yang sangat pelan, agar tak mengganggu orang tua dan adik-adik. Lengannya aku cubit sambil tersenyum. Suka sekali dia menggoda. Entah sampai jam berapa kami berbicara sambil bercanda. Suara TV tak lagi terdengar. Sepertinya tanpa kami sadari karena terlalu asyik mengobrol, orang rumah sudah terlelap di buai mimpi.
Hanya suara jangkrik dan suara-suara di luar yang meramaikan malam, ditambah suara angin yang kencang sesekali menerpa pohon, menimbulkan bunyi bising. Kami pun terlelap, menyambut impian, berkelana dengan hati yang bahagia. Berharap hari esok selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Surat-surat yang diurus oleh kenalan Rafka akhirnya selesai. Lega bisa benar-benar lepas dari Rofik, dan mulai mengurus surat nikah dan surat-surat lain sebagai warga baru di kampung ini. Rafka juga meneruskan pembangunan rumah kontrakan di sebelah yang hampir rampung. Jika ada yang mengontrak nanti, bisa menjadi teman, agar aku tak kesepian sendiri di rumah. Rafka sibuk pulang pergi ke rumah ibunya, untuk mengurus acara resepsi kami. Suamiku itu anak satu-satunya. Ayah dan ibunya inginkan acara pesta yang meriah. Sebagai istrinya, aku terserah saja, karena sama sekali tak memberatkan aku dan keluarga. 3 hari lagi menjelang acara, Rafka pulang dari rumah ibunya, dengan raut wajahnya muram dan tampak sedih. Kenapa? Ada apa? Tanyaku ingin tahu. Aku bertanya begitu, tapi Rafka malah menitikkan air mata. Mama dirawat, Yang? Dia pingsan tadi. Kita tunda dulu acaranya. Jawabnya sedih. Hah? Pingsan? Kenapa bisa pingsan? Apa mama kelelahan? Kalau kelelahan sih kayaknya enggak. Soalnya semua persiapan acara sudah ada pekerja yang urus. Ada hal lain, Yang? Apa itu? Aku menunggu jawabnya. Ada tetangga yang bicara lantang, katanya nggak akan datang di acara kita. Katanya uang yang kita pakai itu uang setan. Dia pengaruhi warga, jangan datang ke acara kita, bisa jadi tumbal katanya. Mereka tahu dari warga rumah kontrakan kita dulu soal mama yang bersekutu dengan jin. Astagfirullah, terus sekarang mama gimana? Aku turut sedih mendengar hal itu. Tak mengapa jika acara kami batal sekalipun, yang penting ibu mertua kembali sehat. Mama belum sadar, di rumah sakit. Terpaksa kita batalkan rencana, lihat kondisi mama dulu, ungkap Rafka. Aku tahu dia sangat terpukul. Orang di kampung ibunya terpengaruh dengan rumor yang disebarkan warga tentang mama mertuaku. Ya sudah, sekarang gak usah pikir acara apa-apa dulu, kesehatan mama lebih penting. Aku menenangkan perasaan Rafka yang tengah kalut. Memang benar ibu yang melahirkan suamiku itu memuja iblis sebagai penolong, tapi bukan melibatkan warga, melainkan mengorbankan anaknya sendiri. Tak ada kaitannya dengan orang lain. Setelah agak tenang, kami bertolak ke rumah sakit untuk menunggu dan menjaga mertuaku itu. Berharap beliau baik-baik saja. Bagaimanapun, ia tetaplah ibu dari suamiku dan kini menjadi orang tuaku juga. Bersambung.